Selanjutnya tentang hukum Hubble ya, tentang pengembangan alam semesta dan hukum Hubble. Oke, nah sebelumnya ada pergeseran Doppler ya. Pergeseran Doppler itu terjadi karena ada sumber cahaya yang bergerak. Kalau sumber cahayanya mendekati kita, dia apa namanya? Dia panjang gelombangnya itu memendek. Kalau menjauhi kita akan memanjang ya. Jadi kalau ada pengamat yang dia di sini, dia akan mengamati panjang gelombang yang ini, yang teramati itu lebih pendek dibandingkan lambda diam. Sedangkan kalau pengamat di belakang sini, dia akan mengamati panjang gelombang yang lebih panjang kan dari saya ini dibandingkan lambda diam. Jadi di sini Z atau pemerahan ya itu didefinisikan sebagai lambda yang teramati dikurangi lambda yang ketika diemisikan itu ya atau lambda diam dibagi dengan lambda diemisikan atau lambda diam. Ini definisi dari Z itu. Kemudian Pak Abel itu mengamati galaksi-galaksi jauh ya, mengamati galaksi-galaksi jauh. Ternyata ketika diplotkan galaksi itu, ketika diamati pakai spektroskopi ya, dia garis-garis spektrumnya itu bergeser ke arah merah. Cuma ada satu galaksi yang bergeser ke arah biru, yaitu galaksi Andromeda ya. Tapi untuk galaksi-galaksi lainnya, itu dia punya tren mengalami pergeseran ke arah merah gitu. Kemudian Pak Abel ini juga menentukan jaraknya. Jadi menentukan relatifnya Z-nya itu dari spektroskopi dan menentukan jaraknya itu menggunakan bintang variabel CPI. Gitu. Jadi bintang variabel CPI itu kan ada hubungan antara periode sama luminositas kan ya. Dan bintang CPI itu cukup terang, bisa diamati di galaksi lain. Jadi Pak Hubble itu menggunakan itu untuk menentukan jaraknya. Dan ketika diplot antara jarak dan pergeseran merah, ternyata hubungannya itu ya hampir linear gitu. Semakin jauh jaraknya, semakin besar Z-nya, redshifts-nya gitu. Dan dari yang sebelumnya ini ya, dari pergeseran Doppler gitu, Z-nya itu ya bisa dihubungkan dengan kecepatan gitu. Jadi yang awalnya ini adalah Z gitu, sumbu Y-nya Z, sumbu X-nya adalah jarak. Kemiringannya ini menggambarkan konstanta Hubble gitu, yang H0 itu ya. Kalau ininya Z gitu, berarti ininya adalah H0 per C gitu. Kemiringannya ini. Gradiennya ini adalah H0 per C. Gitu. Kalau dikalikan dengan C ya, ya ininya H0 aja. Nah, dari sini Pak Abel itu menyimpulkan bahwa kecepatan dari galaksi ya, galaksi mengembang itu seperti ini ya. H0 dikalikan R. Dengan V ini adalah kecepatan ekspansi. Gitu ya. V-nya kecepatan ekspansi, H0-nya adalah konstanta Hubble dikalikan dengan R. Dan ini untuk Z yang kecil ya. Untuk Z yang kecil itu kita bisa gunakan V per C. Nah, untuk Z-nya yang besar ya, harusnya terkoreksi lagi menggunakan ini. Gitu. Ini dari data yang didapatkan Pak Abel ya, kayak gini. Cuman Pak Abel itu ada kesalahan yang cukup besar nih. Ternyata hasil penentuan H0 dari Pak Abel itu 500 km per second per megaparsec. Untuk saat ini, H0-nya itu setelah diamati pakai apa ya, pakai yang lebih teliti gitu ya, akurasi yang lebih bagus, didapatnya sekitar 70 km per second per megaparsec. Nah, kesalahan Pak Abel ini ya salah satunya dia tidak membedakan kalau CPT itu punya dua tipe. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Di mana tipe 1 dan tipe 2 itu karakteristiknya berbeda. Mungkin aku lihatkan dulu sekilas tentang itu ya, tentang variabel CPI. Galaksi.
Oke. Nah, ini ya. Ini ada bintang CPI tipe 1 ya, di sini. Ada bintang CPI tipe 2. Dan ini punya karakteristik yang beda. Absolut magnitude-nya itu beda untuk periode yang sama. Tuh. Pak Abel itu nggak membedakan ini gitu. Jadi dia mengalami kesalahan. Kemudian balik lagi ke Abel. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nggak usah malu-malu ya. Kemudian sekarang aku mau menjelasin tentang redshift ya. Oke. Redshift pemerahannya. Kalau Z-nya. Nah, pemerahan itu bisa terjadi karena ada 3 faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena Doppler ya. Yang kedua karena pengembangan alam semesta. Alam semesta. Yang ketiga karena apa? Ada yang tahu nggak yang ketiga? Ada yang tahu? Yang ketiga? Baru tahu. Oh, baru tahu. Yang ketiga ini karena gravitasi. Jadi Z itu bisa terjadi karena 3 ini. Bisa karena Doppler, bisa karena pengembangan alam semesta, bisa karena gravitasi. Yang kalian ketahui mungkin yang Doppler ini ya, yang udah kalian hafal ya. Kalau pengembangan alam semesta masih mungkin masih sedikit-sedikit mengerti gitu. Kalau gravitasi mungkin sama sekali nggak mengerti ya. Nah, aku akan jelaskan mungkin sekilas ya tentang ini ya, ketiga ini. Oke. Nah, kalau redshift dari pengembangan alam semesta itu dikenal juga sebagai cosmological redshift ya. Nah, ini penurunannya agak agak panjang gitu ya. Cuman intinya gini, ini kan alam semesta dia mengembang kan ya. Awalnya misalkan aku gambarkan ada kondisi satu ya. Ada waktu satu ketika ada galaksi di sini sama ada galaksi di sini. Ini sebut saja jaraknya adalah R1. Nah, ketika fotonnya itu uh, berjalan, harusnya kan kayak gini kan harusnya. Harusnya kan kayak gini. Cuman karena alam semesta itu mengembang, ini kondisi 2 ya. Cuman karena alam semesta itu mengembang, fotonya ini juga akan mengembang gitu. Jadi yang ini R2. Jadi intinya karena ruangnya itu mengembang, fotonya ini juga akan ikut mengembang gitu. Nah, itu ide dari cosmological redshift ya, atau pengembangan alam semesta. Jadi untuk redshift itu ya, biasanya dituliskan seperti ini ya. 1 ditambah dengan Z gitu ya, sama dengan lambda yang teramati dikurang lambda yang diemisikan. Itu sama juga dengan uh, ini faktor skala ya. Faktor skala saat ini, faktor skala pada waktu tertentu. Nah, faktor skala itu apa? Akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Tapi untuk sekarang, faktor skala itu ibaratnya adalah menggambarkan ukuran alam semesta ya. Jadi untuk yang ini adalah ukuran alam semesta saat ini gitu ya. Semesta saat ini. Dan A ini menggambarkan ukuran alam semesta saat foton diemisikan.
Gitu. Saat foton sampai di pengamat ya. Tuh. Jadi untuk yang ini adalah faktor skala ya. Itu menggambarkan ukuran alam semesta saat ini saat foton sampai di lokasi pengamat. Kalau ATE ini adalah ukuran alam semesta saat foton diemisikan. Nah, itu eh, seperti ini ya. 1+Z itu hubungannya seperti ini. Itu kalau cosmological redshift. Kalau penurunannya itu agak ribet sih dari sini ya. Ini perlu tahu juga H itu ya A dot per A. Ini perlu tahu apa namanya persamaan Friedman dulu. Jadi ini mungkin eh, kita nggak perlu tahu detailnya untuk penurunannya ya. Kita tahu hasil akhirnya aja dulu. Karena kalian belum belajar juga tentang persamaan Friedman ini. Ada di slide selanjutnya soalnya. Kita terima dulu aja yang ini. Bahwa 1+Z itu sama dengan kayak gini. Tuh. Sampai sini bisa dipahami nggak nih tentang cosmological redshift? Bisa, Kak. Oke. Nah, berarti misal ada galaksi jauh tuh redshift-nya 10-an. Jadi Iya, misal ada pengamat di galaksi itu terus ngeliatin bumi, artinya bumi redshift-nya 10-an juga. iya benar. Gitu. Iya, enggak. Isotropik ya. Iya, sama. Oke, Kak, thank you. Oke, sama-sama. Oke. Nah, yang kedua ini karena efek Doppler ya. Ini kalau dia kecepatannya itu tinggi, kita perlu menggunakan yang umum ini ya. Tapi kalau kecepatannya rendah, gitu ya, untuk V yang kecil, bisa kita dekatin dengan seperti ini gitu, untuk redshift. V per C. Gitu. Ini pastinya kalian udah tahu juga ya yang Doppler ini. Terus yang ketiga, nah ini adalah karena gravitasi ya. Ini diturunkan berdasarkan pendekatan ini ya, Newtonian ya. Gitu. Jadi dengan pendekatan Newtonian bisa diturunkan seperti ini. Jadi idenya gini, ada sebuah foton ya, sebuah foton itu kalau ketika keluar dari sebuah bintang, gitu ya, misalkan, kan posisinya adalah 1, dan ketika jaraknya sangat jauh, posisinya 2, ini akan punya energi kinetik yang berbeda itu ibaratnya. Kenapa? Karena idenya gini, foton ini dia di sini itu potensialnya sangat tinggi gitu ya, potensial gravitasinya sangat tinggi. Atau kalau kita bayangkan ya, energi potensialnya itu ya paling minus gitu di sini. Sedangkan ketika dia jaraknya jauh, energi potensialnya itu mendekati nol kan ya, mendekati positif. Jadi bisa dibayangkan kalau foton ini dia kayak naik gunung gitu ya. Dan karena kecepatannya itu konstan, naik gunungnya itu ya capeknya di ini, energinya ya, yang energi kinetiknya itu berkurang gitu. Nah, kalau ditinjau menggunakan pendekatan dari apa namanya? Pendekatan dari Newtonian ya, kita bisa bayangkan ketika keluar itu dia jaraknya dari pusatnya kan R kan. Tapi ketika jaraknya sangat jauh gitu ya, misalkan D-nya ini tak hingga itu sangat jauh. Maka energi yang di 1 itu sama dengan energi yang di 2. Energi yang di posisi 1 ya, energi mekanik ya, sama dengan energi yang di 2. Energi mekanik ini terdiri dari energi kinetik ya. Ini ibaratnya energi kinetiknya, Hc per lambda. Ini adalah energi potensialnya. Energi kinetik, energi potensial. Energi kinetik, energi potensial. Nah,
D-nya ini karena sangat jauh, ya bisa kita dekati bahwa yang ini itu nol gitu, yang ini, yang kanan. Maka bisa kita peroleh seperti ini hubungannya. Dan kalau disederhanakan ya akan diperoleh gimana tuh kalau disederhanakan? Oh ya, ini masa fotonnya itu dianggap seperti ini ya. Ini masa fotonnya. Per lambda E per C itu diasumsikan masa foton. Karena kan ini pakai pendekatan Newtonian kan. E itu mc kuadrat. Dan sama juga hc per lambda gitu kan. Maka untuk m foton ya, itu diasumsikan bahwa h lambda kali c. Ini masa foton. Nah, kalau disederhanakan akan bisa kita peroleh menjadi apa nih? Hc-nya kan bisa hilang kan. Jadi seper lambda E gitu. Dikurang Gm R C kuadrat gitu. Ini lambda E juga. Seper lambda 0. Jadi lambda E per lambda 0 itu sama dengan 1 minus Gm RC kuadrat. Ini pakai pendekatan apa namanya? Newtonian ya. Kalau nggak salah kalau penurunannya itu lebih pakai pendekatan yang apa ya? Yang benar itu ya, yang mempertimbangkan relativitas mungkin atau apa gitu. Dia persamaannya kayaknya ada akarnya gitu. Ada akarnya yang 1 minus 2 Gm per RC kuadrat. Kalau nggak salah ya. Tapi sama aja nih, kalau misalkan karena ininya kecil kan, karena nilainya ini kecil, ya bisa kita dekatin aja. Jadi ini kan sama aja kayak pangkat setengah gitu kan ya. Setengahnya ini bisa masuk ke sini jadi sama aja kan hasilnya kayak gini. Nanti ujung-ujungnya sama sih kayak gini. Karena Gm per RC kuadrat ini biasanya kecil, kecuali di black hole ya. Kalau di black hole mungkin cukup signifikan ini. Jadi harus pakai akar 1 minus 2 Gm per RC kuadrat. Tapi kalau penurunannya pakai Newtonian ya dapatnya kayak gini. Gitu. Oke. Gimana nih? Bisa dipahami tentang ini? Berarti kalau black hole itu Ya, cahayanya nggak bisa lepas, apa karena faktor gravitational resistance juga Kak? bukan sih harusnya sih. Bukan karena ini sih. Itu biasanya terjadinya di mana Kak? Yang mana? Gravitational resistance. Ini dari bintang bisa. Jadi cahaya yang keluar dari bintang itu ya termerahkan oleh si masa bintangnya itu. Gitu. Bisa juga ya cahaya yang keluar dari galaksi gitu. Ya. Yang Oke. keluar dari yang apa? Yang dari black hole juga bisa ya. Misalkan uh, ada cahaya nih yang lewat black hole kan terbelokkan gitu kan. Ini akan ada pemerahan harusnya. Kan ada di kondisi 1 sama kondisi 2 kan. Gitu. Yang di yang karena lensa gravitasi juga harusnya ada pemerahan gitu ya. Karena kan cahayanya kan dibelokkan gitu kan. Di sini potensialnya harusnya rendah kan di sini. Di sini sorry, di sini potensialnya tinggi, di sini rendah. Jadi intinya gravitational redshift itu terjadi karena uh, benda yang bermassa gitu ya. Cuman ya karena dia itu cukup kecil gitu. Ini untuk benda-benda kayak bintang, galaksi itu lebih kecil kontribusinya dari uh, pemeran gravitasi ini dibandingkan yang Doppler sama
yang ini ya, yang galaksi gitu ya. Kok galaksi? Cosmological redshift sama yang Doppler ini lebih dominan gitu dibandingkan yang gravitational redshift itu. Untuk galaksi yang normal ya, galaksi normal, bintang normal gitu. Itu sih. Oke, Kak. Ya. Nah, untuk kontribusinya dari masing-masing itu ya seperti ini ya. Jadi kalau ada foton yang dipancarkan dari galaksi yang sangat jauh gitu. Di sini ada galaksi ya. Di sini ada pengamat ya. Misalkan galaksinya ini dia punya gerak diri. Gerak dirinya ke arah sana. Maka ada komponen kecepatan radialnya kan yang ke arah sana. Oke. Jadi ketika fotonnya itu dilepaskan di sini ya, foton keluar di sini, akan ada pemerahan karena gravitasi. Ketika dia lewat ke sini, gitu, lewat ruang ini, ada pemerahan karena cosmological redshift ya. Redshift. Karena di sini karena gravitasi. Ya ini karena Doppler gitu ya. Karena Doppler. Jadi ada 3 kontribusi nih. Nah, kalau kita eh, tambahkan ya, yang sampai ke pengamat ini kan 1 plus Z kan ya, yang ini kan harusnya. Dia ada kontribusi dari eh, Doppler, yang pertama Doppler, yang kedua karena cosmological ya ini, karena alam semesta itu mengembang, maka ininya juga ikut mengembang. Yang ketiga karena gravitasi. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya seperti ini. Nggak bisa dijumlahkan langsung ya, kayak Z sama dengan ZD tambah ZC tambah ZK itu nggak bisa. Tapi seperti ini. Mungkin kita awalnya itu melihat bahwa pengembangan alam semesta itu kayak gini. Jadi kita ada di tengah-tengah sini ya. Kita ada di tengah-tengah. Kemudian semua galaksi menjauhi kita ya. Semua galaksi menjauhi kita. Nah, kalau kita gambarnya seperti ini, maka kita itu istimewa gitu. Karena semua galaksi kan menjauhi kita kan. Kita ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau gambarnya kayak gini. Nah, kenyataannya itu nggak kayak itu. Ini salah nih. Yang benar tuh kayak gini. Jadi baik di posisi kita saat ini, di A gitu, maupun di posisi B, akan melihat hal yang serupa. Karena prinsipnya sama kan. Homogen dan isotropik. Sama di semua tempat itu. Jadi baik kita ada di posisi A dan di posisi B, kita akan melihat pengembangan yang sama. Gitu. Semua benda menjauhi pengamat ini. Dan kalau dimodelkan, yang ini, gambar kedua ini, paling bagus ya dimodelkan dengan menggunakan balon. Jadi ada benda yang diletakkan, ditempelkan di permukaan balon itu ya, kemudian ditiup gitu. Sehingga balonnya ini ya akan mengembang dan galaksi ini akan menjauh satu sama lain. Gitu. Nah, itu paling gampang untuk menggambarkan pengembangan alam semesta. Model yang paling gampang untuk dibayangkan. Oke, kalau modelnya kayak gini, kira-kira alam semesta bentuknya apa nih? Kalau modelnya kayak gini. Ada yang tahu? Bola kalau modelnya kayak begitu. Iya, benar ya. Kalau Saja dah. modelnya kayak gini, alam semesta itu dia bola ya. Jadi ibaratnya ya, benda-benda itu menempel di bola gitu. Galaksi-galaksi itu menempel di bola. Jangan kita bayangkan benar-benar bola gitu ya. Karena sebenarnya nggak benar-benar bola gitu. Mungkin biar nggak bingung juga ya tentang geometri alam semesta, aku jelaskan dulu ya.
pernah lihat ini? Bentar. Kalau alam semesta datar itu ya ibaratnya gini. Ini geometri datar ya. Jadi kalau misalkan geometri datar itu, kalau ada ini geometri datar ya. Maksudnya itu ya nggak benar-benar datar kayak gini. Kayak pernah kan lihat apa namanya video tentang gravitasi gitu, gravitasi Yang Einstein gitu, yang oh, melengkungkan ruang dan waktu gitu. Jadi kalau ada massa gitu kan, ya ibaratnya massa itu kalau di geometri datar nanti bentuknya akan kayak gini kan. Tuh. Ini akan ada melengkungnya. Tuh. Nah, maksudnya geometri datar, geometri bola itu ya kayak gini ya. Bukan benar-benar bentuknya bola. Tapi kalau misalkan geometri datar, ya, kalau ada center gitu, ya, ada cahaya, ya, cahaya yang sejajar ya, cahaya yang sejajar itu dia tidak akan pernah berpotongan gitu, kecuali dibelokkan ya, kecuali dibelokkan karena pelengkungan ini. Gitu. Kalau ada benda seperti ini kan akan ada lensa gravitasi kan ya, karena ruangannya melengkung berarti cahaya ini bisa melengkung. Gitu. Kecuali dibelokkan, cahaya ini baru berpotongan gitu ya. Tapi kalau geometri alam semesta itu udah melengkung dari sana ya, misalkan geometri geometri apa namanya bola gitu. Ini tanpa adanya massa aja harusnya dua cahaya itu ya, yang sejajar ya awalnya sejajar. Dia akan berpotongan di suatu titik tanpa ada massa ya, massa yang membelokkan ya. Tuh, itu geometri bola. Bayanginnya gitu aja ya, jangan bayangin bentuknya yang langsung gitu. Kalau misalkan geometri perbola ya, lana kuda ya, atau hiperbola ya, itu ini dua cahaya yang sejajar ya, akan saling menjauh ya. Dia satunya akan ke atas, ya, satunya akan ke bawah ya. Gitu. Gampangnya gitu sih. Nah, ini alam semesta itu nanti kemungkinannya ada tiga geometri ini. Entah itu dia datar, entah itu bola, sama hiperbola ya. Itu bergantung juga sama beberapa faktor sih. Salah satunya adalah kerapatan dari alam semesta itu sendiri. Gitu. Oke, aku lanjutkan dulu. Nah, ada yang dinamakan faktor skala ya. Faktor skala ini digunakan untuk membandingkan ukuran alam semesta zaman dulu atau masa depan ya dengan ukuran alam semesta saat ini. Jadi A per A0 itu adalah ukuran alam semesta pada zaman tertentu itu dibandingkan dengan ukuran alam semesta untuk saat ini. Ini A0-nya. Jadi A0 itu faktor skala untuk saat ini ya. Biasanya dinyatakan sebagai 1. Jadi untuk alam faktor skala untuk saat ini biasanya dinyatakan nilainya adalah 1. Itu. Dia menggambarkan perbandingan ukuran alam semesta zaman dulu sama zaman sekarang. Dan kalau kita nyatakan dalam Z ya, ingat lagi, kalau A itu dalam Z, berarti harusnya apa nih? Z itu, Z plus 1 kan apa tadi?
Masih ingat? Lambda teramati, lambda emit kan? Ini A0 per A. A0-nya itu adalah 1, A. Sehingga A itu ya bisa dituliskan sebagai 1 plus Z plus 1. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Oke, mungkin aku kasih contoh soalnya. Ini aku kasih contoh soal yang gampang aja ya, buat pemahaman konsep. Pada saat Z sama dengan 2, dua buah galaksi terpisah pada jarak 3 megaparsec. Berapa jarak kedua galaksi tersebut sekarang? Gimana nih? Ada yang punya ide? Baca ini. Pakai hubungan yang tadi, terus dibandingin gitu. Perbandingan faktor skala. Perbandingan faktor skala. Oke. Gimana tuh kalau perbandingan faktor skala? Jawabannya berapa jadi? Kita coba dulu. Satu per tiga bukan ya? Kan harusnya lebih Oh iya, lebih lebih besar. mengembang ya. Iya. Z sama dengan 2 ini artinya seketika jarak sekarang. Itu kayaknya pas zaman dulu nggak sih? Saya sama Iya. dengan lalu. Z sama dengan 2 ini kan pada zaman dulu kan. Jadi gini. Gede. Sekarang. Gini. Ini ada pengamat ya misalkan. Ini ada 2 galaksi. Nah, pengamat ini mengamati 2 galaksi ini pada Z sama dengan 2. Ini lambda emit ya. Ini lambda observe ya. Ini Z-nya sama dengan 2. Berarti Z sama dengan 2 ya. Berarti Z plus 1 gitu. Itu sama dengan lambda observe per lambda emit kan gitu. Nah, artinya 3 megaparsec ini adalah jarak pada waktu yang diemisikan gitu ya. Paham nggak? Berarti jarak pada waktu diemisikan dia jaraknya adalah 3 megaparsec. Nah, jarak yang sekarang harusnya lebih besar. Yang sekarang. Karena kan mengembangkan ya. Bisa dipahami nggak? Jadi jarak yang sekarang itu 9 megaparsec harusnya. 19. Iya, 9 megaparsec. Tuh. Di jarak yang sekarang ya. Kita untuk matematisnya ya bisa kita tuliskan Z plus 1 ini adalah faktor skala ya.
atau ukuran vektor skala ini menggambarkan ukuran alam semesta saat ini dikurang ukuran alam semesta pada waktu tertentu gitu. Nah, ini adalah misalkan D untuk saat ini ya, D0, yang ini A-nya adalah D pada waktu tertentu, yaitu 3 megaparsec. Jadi kalau dimasukkan ya 2 plus 1 D0 per 3 megaparsec. Maka akan kita peroleh D0-nya itu 9 megaparsec. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengamati galaksi yang jauh ya, ketika kita mengamati galaksi yang jauh, Z-nya semakin besar, kita semakin melihat masa lalu. Gitu. Nah, kalau nggak salah, Z yang paling besar yang masih bisa kita lihat itu ordernya sekitar berapa sih? 10 ya, kalau nggak salah ya? Atau 11 gitu. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita mengamat galaksi dengan Z sama dengan 10, gitu, atau Z sama dengan 9, ya. Kita mengamati galaksi dengan Z sama dengan 9, berarti kita mengamati galaksi itu ketika umur alam semestanya, ketika ukuran alam semestanya itu masih 1/10 dari sekarang. Gitu. Jadi kita melihat masa lalu. Semakin kita bisa melihat Z yang lebih jauh, kita akan melihat masa lalu lagi. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ekspansi alam semesta itu bisa dijelaskan menggunakan teori kayak gini ya. Jadi, misalkan ada 3 benda nih. Benda 1, benda 2, sama benda 3. Benda ini kalau dinyatakan dalam vektor kan, misalkan ini R1, ini R2. Ini R3. Salah. Gitu kan. Nah, untuk jarak antara 1, 2 ya. Jarak 1, 2 itu untuk jaraknya kita kan nggak peduli arahnya kan kalau jaraknya kan. Ya, bisa dituliskan sebagai R1 kurang R2 gitu. R1 vektor kurang R2 vektor dimutlakan gitu. Jarak R2 3, R2 kurang R3 dimutlakan gitu. Jarak R3 1, R3 kurang R1 dimutlakan. Gitu ya. Kalau R2 kurang R1 ini mestinya gimana? Paham nggak? Kalau di vektor ini. R1 kurang R2. Sorry. R1 kurang R2. Jadi R1 itu arahnya ke sana kan. R1 arahnya ke sana. Minus R2. Minus R2. Minus R2 arahnya ke sana kan ya. Minus R2. Jadi vektornya itu ini. Ini adalah R1 minus R2. Kalau yang di sini berarti R1 kurang minus R2 itu adalah vektor yang ini. Ini adalah R1 minus R2. Gitu. Nah, kalau kita cari besarnya aja ya dimutlakan itu. Pakai norm vektor ya. Nah, misalkan kita ingin menyatakan R12 itu fungsi waktu. Gitu. Jadi R12 ini fungsi waktu ya, pada waktu tertentu. Maka bisa kita tuliskan R12 itu adalah faktor skala dikalikan R12 untuk saat ini. Gitu. Ini adalah R12 untuk waktu tertentu ya. Pada waktu T. Ya.
Ini faktor skala pada waktu T. Kalau ini adalah pada waktu T0 ya. T0 itu maksudnya saat ini gitu ya. Jadi kalau di kosmologi, kalau ada notasi 0 gitu ya, misalkan T0, H0 gitu, artinya untuk saat sekarang gitu, saat ini. Tuh. Ini bisa dijelaskan juga dari persamaan yang tadi, R12T gitu ya, R12T0 ya sama juga A per A0 kan gitu. A0-nya 1 kan, maka bisa dituliskan juga seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan dari pengembangannya. Jadi kecepatan pengembangannya ini menjelaskan kecepatan pengembangan alam semesta gitu kan. Kalau diturunkan V12 ya, itu ya dr12 per dt kan. Di sini yang akan berubah adalah faktor skalanya gitu. Karena untuk jarak yang saat ini gitu ya, jarak saat ini ya kita anggap sebagai konstanta gitu. Yang akan berubah adalah faktor skalanya gitu. Tuh. Nah, kalau kalau R12-nya ini kita ganti dengan R12T0-nya itu kita ganti dengan variabel ini ya. R12 titik R12T0 itu bisa kita nyatakan sebagai R12T dibagi dengan A gitu. Jadi kita bisa masukkan ke sini gitu. Dan ternyata H itu adalah A dot per A. H itu adalah A dot per A. Itu. Jadi sini ya. A itu adalah faktor skala ya. Jadi turunan faktor skala per faktor skala itu adalah H. Dan H itu ternyata tidak konstan. Gitu ya. Jadi H untuk saat ini, H untuk masa depan, sama H untuk masa lalu, itu beda nilainya. Itu tergantung dari A dotnya ini berapa. A dot per A-nya ini berapa. Tuh. Jadi sebenarnya konstanta Hubble itu tidak konstan. Dia akan tergantung sama waktu gitu ya. Yang masa lalu sekarang sama masa depan itu beda hanya gitu. Bisa dipahami atau pusing sampai sini? Intinya dari persamaan ini cuma mau menjelaskan bahwa H itu adalah A dot per A. Intinya cuma yang bawah ini. Yang atas ini cuma penjelasan untuk penurunannya aja. Aman? Oke. Kemudian ada waktu Hubble ya. Waktu Hubble ini adalah waktu jika diasumsikan pengembangan alam semesta itu konstan. Jadi kalau pengembangannya konstan, kalau misalkan ada galaksi, ada pengamat ya, pengamat kita ya, ini kita melihat galaksi yang menjauh. Galaksi menjauh dengan kecepatan v. Gitu. Maka harusnya pada suatu waktu galaksi ini ada di lokasi kita ya, pas Big Bang itu harusnya galaksinya di sini. Sama kita harusnya dekat banget gitu. Nah, kita bisa cari nih selisih waktu dari saat galaksi ini dekat dengan kita, gitu ya, itu berapa selisih waktunya. Jadi untuk waktu Hubble itu adalah waktu jika asumsinya pengembangan alam semesta itu konstan ya. Maka dua galaksi yang jaraknya itu R ya, di sini aku simbolkan dengan R aja. Dua galaksi yang jaraknya R itu dan bergerak saling menjauh dengan laju v. Ya. Ini v ini adalah kecepatan relatifnya kan.
maka pada waktu T0 tahun yang lalu, dua galaksi ini akan bersatu, berada di tempat yang sama. Sehingga untuk cari T0, ya bisa kita cari dengan R dibagi dengan V. Karena V-nya itu adalah konstanta Hubble dikalikan dengan R, asumsinya pengembangannya konstan, maka didapatkan T0 itu adalah 1/H0. Dan ini adalah waktu Hubble, yang menggambarkan juga umur alam semesta saat laju pengembangannya konstan. Gitu. Untuk umur alam semesta yang diperlambat atau dipercepat, ya pasti akan berbeda umur alam semestanya, ya. Nggak sama dengan umur Hubble. Tapi ordernya itu ya sama ya, sama-sama gigajar gitu ya, atau miliar tahun. Jadi kalau kita mempertimbangkan perlambatan atau percepatan gitu ya, mungkin berbeda, tapi berbedanya itu ya nggak jauh-jauh dari sini gitu. Mungkin 9 atau 20 gitu ya, paling mentok-mentok ya. Tapi nggak mungkin sampai jadi juta tahun atau jadi 10⁻12 tahun gitu ya. Itu nggak sampai segitu. Ordernya masih dalam miliar tahun gitu. Jadi untuk memperkirakan umur alam semesta ya kita bisa gunakan waktu Hubble ini. Tuh. Kemudian ada yang dinamakan jarak horizon sama jarak Hubble. Kalau jarak Hubble itu adalah jarak yang ditempuh oleh foton selama waktu Hubble. Jadi C dikalikan dengan waktu Hubble ya, atau C/H0. Itu didapatkan jarak Hubble ini sekitar 4.300 megaparsec. Kecepatan cahaya dikalikan dengan waktu Hubble. Yang kedua, ada jarak horizon. Jarak horizon ini adalah jarak yang ditempuh oleh foton selama umur alam semesta. Jadi umur alam semesta berapa dikalikan dengan kecepatan cahaya. Dan umur alam semesta ini untuk nilai tepatnya itu tergantung banget sama model alam semesta yang digunakan. Itu. Dan itu bisa dijelaskan dari model alam semesta ya, yang ada di PPT selanjutnya sih. Nah, jarak horizon ini untuk nilainya pasti mendekati jarak Hubble. Namun nilai tepatnya itu bergantung pada sejarah pengembangan atau model alam semesta yang digunakan ya. Oke, mungkin untuk konsep dari hukum Hubble mungkin cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.